Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ya, berjumpa lagi dengan saya Kak Badri dengan di channel saya itu adalah Badri Channel. Pada video kali ini saya akan bahas tentang Pramuka Penggalang. Oke, kali ini saya akan bahas Pramuka Penggalang, yang dimana Pramuka Penggalang ini adalah salah satu golongan yang ada di gerakan Pramuka. Jadi, di video saya sebelumnya saya membahas tentang Pramuka Siaga. Nah, pada kali ini saya akan bahas salah satu golongan lagi, yaitu adalah golongan penggalang. Jadi pada di gerakan pramuka itu ada 4 golongan yang saya pernah jelaskan di video saya sebelumnya. Dari pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Nah, dari kali ini saya akan bahas golongan yang kedua, yaitu golongan penggalang, yaitu pramuka penggalang. Jadi, pramuka penggalang itu adalah salah satu golongan yang ada di gerakan pramuka. Setelah kita beranjak dari siaga nanti ke golongan penggalang. Jadi, anggota siaga yang dulunya itu usianya yang saya pernah jelaskan di video saya sebelumnya adalah usia 7 tahun sampai 10 tahun. Nah, kalau pramuka penggalang, ya ini adalah usianya adalah dari 11 sampai 15 tahun. Itu adalah usia golongan pramuka penggalang. Jadi, untuk masalah pramuka penggalang ini juga semua atribut ataupun semua tentang aturannya sudah berbeda dengan aturan yang ada di siaga. Jadi bukan kita membahas tentang siaga lagi, sekarang kita membahas tentang penggalang. Jadi kalau di satuan pramuka siaga, kakak udah jelaskan yaitu di video saya sebelumnya itu adalah ada Dwi Satya dan Dwi Dharma. Nah, kalau di penggalang itu bukan Dwi Satya lagi dan juga bukan Dwi Dharma lagi, yaitu adalah Tri Satya dan Dasa Dharma. Nah, sebelum saya akan lanjut di video ini, kalau yang suka dalam video ini silahkan like, komen, dan juga subscribe. Oke, lanjut. Jadi, pramuka penggalang itu adalah pramuka golongan, salah satu golongan yang kedua. Setelah dari siaga, nanti ke penggalang. Dari usianya di 11 sampai 15 tahun. Nah, jadi baik itu adalah dari aturannya, sudah aturan yang sudah berbeda dengan golongan siaga. Nah, di penggalang ini ada beberapa aturan yang harus diketahui oleh anggota gerakan pramuka, khususnya yang lagi belajar. Sekali lagi, kalau emang suka, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Supaya berkembang channel ini, supaya bisa mencari ilmu yang baik untuk pengetahuan, untuk kakak sekalian, untuk semua yang mau nonton video ini, ataupun yang suka dengan gerakan pramuka. Oke, jadi di pramuka penggalang ini adalah ada namanya Trisatya dan Trisatya dan Dasadharma. Yang dimana Trisatya dan Dasadharma ini adalah salah satu adalah Tri adalah 3, Satya adalah janji, dan juga Dasadharma adalah bakti. Nah, kalau di siaga itu kalau Trisatyanya itu ada Dwi Dharma ya. Dwi Dharmanya itu ada durasinya pendek atau kalau emang maunya silahkan baca. Nah, tapi kalau di penggalang ini ada sedikit agak panjang sedikit, yang dimana isinya adalah Trisatya itu menekan adalah 3 janji, yang dimana isinya adalah Trisatya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat dan menepati dasa dharma. Nah, itu adalah isi Trisatya. Nah, sekarang saya akan bacakan isi dari dasa dharma, yaitu adalah bakti. Nah, jadi Trisatya itu ada 3, sedangkan kalau dasa dharma itu adalah 10. Ada 10 bakti yang harus diketahui oleh teman-teman dan kakak sekalian dan juga yang sedang mau belajar gerakan pramuka. Tapi kalau di SD kita sering dengar namanya adalah Dasa Dharma. Yes, Dasa Dharma Pramuka, pramuka itu gitu ya, biasanya gitu ya dengar-dengar ya. Nah, tapi sekarang kita jangan membahas tentang itu dulu. Maksudnya jangan memikirkan tentang bagaimana pembahasannya dalam itu, tapi kita lihat isi-isinya gitu. Nah, jadi dalam isi Dasa Dharma Pramuka itu adalah 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan ksatria. 4.
patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, itu adalah isi dari Trisatya dan Dasadharma. Nah, dan juga di dalam penggalang itu juga terdapat 3 tingkatan juga. Nah, seperti kayak di golongan siaga. Nah, di siaga itu ada ada mula, bantu, dan tata. Nah, kalau di siaga itu tentang di siaga ya. Kalau di penggalang itu adalah ramu, rakit, dan terap. Nah, jadi sama saja, cuma beda nama saja, tapi tingkatnya sudah agak berbeda lagi. Dan kalau di siaga itu kita belum bisa menggunakan metode ataupun penjabaran dalam segi aturan yang berlaku. Karena apa? Di siaga itu lebih suka contohnya adalah bermain dan juga memberikan motivasi karena anggotanya adalah anggota dalam usia dini, yang dimana usia dini itu mencari hal yang baru, mencari pemikiran ataupun mencari hiburan dalam ininya. Jadi kita harus sebagai pembina, kita itu jangan sampai salah dalam menempatkan suatu golongan. Nah, itu untuk golongan siaga. Nah, kalau di golongan penggalang, kita sudah belajar tentang bagaimana berbaris-berbaris, PBB. Ya, peraturan berbaris-berbaris, dan juga sudah belajar tentang berkemah. Bukan berarti di siaga juga kita tidak belajar berkemah, tapi dibisikan adalah di siaga itu lebih condongnya adalah permainan. Nah, kalau di penggalang, nah dia sudah mulai kita belajar di alam terbuka. Nah, yang di mana alam terbuka ini maksudnya ini adalah sudah penjelajahan, ada apa sudah kita mulai di golongan penggalang. Jadi di penggalang itu kita sudah diajarkan tentang bagaimana caranya belajar tentang tali temali, terus belajar tentang sandi-sandi, dan juga sudah belajar tentang bagaimana caranya mendirikan tenda, dan juga sudah belajar tentang bagaimana caranya berinteraksi dengan sesama anggota, dan juga sudah bagaimana caranya mereka itu sudah memiliki pemikiran dalam menjalani suatu aktivitas. Nah, jadi biasanya terkadang juga di para siswa ataupun para anggota itu ataupun para peserta didik itu masih terpaku dalam suasana di dalam sekolah. Nah, sedang kalau di gerakan pramuka itu kita sebenarnya di luar sekolah ataupun di luar lingkungan keluarga ya. Jadi mana kita harus di situ sebagai pembina khususnya adalah memberikan wawasan dan ilmu yang bermanfaat untuk anggota gerakan pramuka, khususnya adalah peserta didik. Nah, jadi seperti itu. Kalau di penggalang itu sudah mulai meraba-meraba dan juga sudah mulai mempersiapkan. Seperti dalam Trisatyanya adalah mempersiapkan diri membangun masyarakat. Jadi mereka disiapkan untuk membangun masyarakat. Dan siap nanti dia mempersiapkan diri. Jadi kita kasih bekal, dikasih bahasanya pengalaman ataupun ya ilmu ya pembelajaran. Setelah mereka sudah dewasa ataupun sudah masuk ke dalam masyarakat lagi, mereka sudah tidak kaget ataupun tidak kaget dan juga tidak canggung lagi dalam bermasyarakat. Jadi seperti itu. Nah, jadi penggalang itu aturannya sudah mulai main aturan. Jadi bukan hanya seperti itu aja. Di penggalang, nah kalau di siaga itu kan warnanya hijau. Nah, kalau di penggalang itu warnanya adalah merah. Seperti dalam SKU-nya, yaitu adalah warna merah. Seperti yang saya pernah jelaskan di video saya sebelumnya, yaitu adalah ibaratkan warna yang ada di pramuka itu ibaratkan sebuah buah ataupun buah ya. Yang kalau masih kecil itu masih hijau ya, itu siaga. Kalau sudah agak kemerahan, nah itulah penggalang. Dan nanti juga kita akan bahas lagi kalau yang sudah kekuningan itu nanti itu ke penegak, dan juga kalau sudah mulai agak tua, nah itu adalah panega. Nah, seperti itu. Jadi filosofinya seperti itu untuk warna. Jadi kalau siaga ini lebih condongnya ke warna hijau. Kalau penggalang condongnya ke warna merah. Kenapa? Mereka sudah mulai dewasa. Maksudnya buah sudah lagi tidak menjadi hijau lagi, sudah agak kemerahan. Nah, jadi condongnya saya adalah merah. Merah kan kalau dalam pengertian adalah arti merah ini berani. Ya kan? Berani belajar, berani untuk mendapatkan ilmu yang baru gitu ya.
Jadi seperti itu. Kalau emang ada pertanyaan ataupun masih ada bingung tentang pramuka penggalang, silakan komentar saja di kolom komentar. Nanti kalau ada saya bisa lihat komenannya, nanti saya akan jawab di kolom komentar tersebut. Ya, kalau like, silakan kayak gitu. Kalau emang suka dengan video kali ini, silakan like, komen, dan juga subscribe. Di channel saya itu Embadir Channel. Dan juga dimohon untuk seluruh anggota Gerakan Pramuka, khususnya adalah seluruh Indonesia yang suka dengan yang pengen tahu tentang apa itu aturan yang sebenarnya di dalam pramuka, silakan bantu dan dukung channel ini supaya berkembang. Nah, supaya saya akan bisa memberikan ilmu-ilmu yang saya pernah dapatkan di satuan saya dulu. Nah, jadi seperti itulah gitu ya dalam pramuka penggalang. Yang dimana Tri Satya dan Das Dharma itu tidak menggunakan Dwi Satya dan Dwi Dharma lagi karena memang sudah beda golongan. Nah, di satu lain ya, kalau di siaga itu adanya adalah barung. Barung itu dibentuk dari contoh khasnya adalah warna. Jadi warna ya, jadi warung-warung itu contoh khasnya adalah warna. Kayak barung merah, barung biru, barung hitam, atau barung kuning, atau sesuai dengan apa yang saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya. Nah, kalau di penggalang itu adalah berbasis regu. Nah, regu ini adalah perbandingannya adalah di sini adalah mereka lebih condongnya kalau di penggalang itu regu itu diambil dari warna binatang dan tumbuhan. Kalau laki-laki, regu laki-laki atau putra itu diambilnya dengan identik dengan binatang. Ya, jadi boleh Scorpio, boleh Garuda, boleh Raja Wali, boleh harimau, singa. Nah, berbasis untuk tentang binatang gitu ya. Jadi nama-nama regunya gitu ya. Nah, kalau untuk yang putri atau itu perempuan ya, putri, dia itu ke tumbuh-tumbuhan seperti bunga teratai, bunga kamboja, bunga tulip, terus juga bunga lah gitu ya. Saya nggak bisa saya nggak bisa memberikan contoh-contohnya karena memang seperti itu gitu ya. Kalau di siaga itu tentang barung, tentang warna, edik dengan warna. Sedangkan kalau di penggalang itu edik regunya adalah binatang dan tumbuhan gitu. Nah, jadi seperti itulah gitu ya perbedaan antara siaga dan penggalang gitu ya. Ya, kita sedang membahas penggalang, jadi kita condong ke penggalang. Nah, untuk penggalang sendiri gitu ya, jangan sampai saya juga pernah ya, karena memang saya berbasis adalah penggalang ya. Jadi saya sering terjun ke penggalang. Jadi penggalang itu kalau untuk anak-anak zaman sekarang ya itu ya, zaman milenial gitu ya. Lebih condongnya adalah mencari jati dirinya masih masih pengen sudah muncul gitu, mencari jati diri sudah muncul, di mana mencari jati diri itu dimulai saat mereka sudah menginjak adanya SMP gitu ya. Itu yang saya rasakan pas saya mengajar di salah satu sekolah gitu ya. Kirain gitu ya, kalau di zaman saya gitu ya, itu di zaman SMA baru mulai berpikir untuk mencari jati diri. Nah, kalau sekarang di zaman milenial ini, SMP sudah berpikir untuk mencari jati diri sekarang gitu ya. Bahkan teman pergaulan juga kan itu juga salah satu faktor untuk mendorong baik itu kreativitas ataupun mencari pergaulan yang ya gitu ya, ada pengalaman atau apa gitu, bagaimana itu yang sering saya yang sekarang saya lihat sekarang gitu ya. Dan juga untuk pergaulan juga, baik itu pergaulan yang seperti apa, saya juga kurang mengerti karena memang saya bukan anak milenial ya, kan memang saya lebih contohnya adalah untuk memberikan motivasi dan juga arahan untuk adik-adik yang saya pernah bina gitu ya. Jadi untuk masalah perkembangan atau apa saya berikan lagi kepada mereka gitu ya, apakah mereka menerima atau tidak gitu ya, itu bagaimana pola pikir mereka saja gitu. Jadi seperti itu ya untuk pramuka penggalang ini. Jadi pramuka penggalang itu lebih suka adalah bermainnya itu sudah agak dikurangi. Nah, kalau di siaga itu adalah 100% itulah permainan kita kasih. Karena memang mereka mencari hiburan kan aktif ya. Sedangkan kalau di penggalang itu adalah 50% adalah permainan dan 50% adalah materi. Nah, seperti itu. Jadi 50-50, 50-50 ya, 50%, 50%. Ya gitu.